saya Amda Rizky Novita. Nama saya Tiara Anadia Firnanda. Kami tim 1 dari AK20B Akan menjelaskan tentang Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Mari kita simak video berikut ini. Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Tim 1 disusun oleh AK20B, Amda Rizky Dwi Novita, Nurinda Salmafitriah, dan Tiara Anadia Firnanda. Pengertian akuntansi dan pengertian perusahaan jasa. Pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah melayani konsumen di bidang jasa. Setelah pengertian akuntansi dan pengertian perusahaan jasa, selanjutnya adalah mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit adalah aturan debit kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun mana yang masuk pada debit dan akun mana yang masuk pada kredit. Yang pertama adalah akun harta yang bertambah di debit, berkurang di kredit, dan bersaldo normal di debit. Akun yang kedua adalah utang, bertambah di kredit, berkurang di debit, bersaldo normal di kredit. Akun yang ketiga adalah modal, bertambah di kredit, berkurang di debit, dan bersaldo normal di kredit. Akun keempat, pendapatan, bertambah di kredit, berkurang di debit, bersaldo normal di kredit. Dan yang terakhir yaitu akun 5, beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, dan bersaldo normal di debit. Setelah mekanisme debit kredit, selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu tahap pencatatan. Dalam tahap pencatatan terdapat 1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi atau bisa disebut dengan dokumen transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal umum. Selanjutnya, tahap pengelompokan. Di dalam tahap pengelompokan ada buku besar. Buku besar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, akun real untuk neraca. Akun-akunnya yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Akun yang kedua adalah akun nominal di laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya, tahap pengikhtisaran. Di dalam tahap pengikhtisaran terdapat 1. Neraca saldo, 2. Ayat jurnal penyesuaian, 3. Neraca lajur. Dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini terdapat 1. Laporan keuangan, 2. Jurnal penutup, 3. Neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. dokumen transaksi. Dokumen transaksi terdiri dari beberapa jenis. Contohnya seperti kwitansi, nota kontan, dan cek. Studi kasus dan pembahasan. Berikut adalah contoh soal studi kasus yang akan kita bahas. Jurnal umum. Jurnal umum adalah aktivitas meringkas transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan di dalam buku harian. Berikut adalah contoh jurnal umum CV Salonyonya Nadia, jurnal umum per 31 Januari 2015. Di dalam jurnal umum ada 5 lajur. Yang pertama, lajur tanggal, yang kedua, lajur keterangan, yang ketiga, lajur ref, yang keempat, lajur debit, dan yang terakhir, lajur kredit.
Karena di studi kasus tidak ada ref, langsung saja ke debit dan kredit. Buku besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan akun. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Buku besar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bentuk T, yang kedua bentuk kontrol, yang ketiga bentuk stafel berkolom saldo tunggal, yang keempat bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Ini adalah contoh dari buku besar CV Salon Nyonya Nadia per 31 Januari 2015. Jadi kalau di buku besar ini hanya membuat satu tabel itu untuk satu nama akun. Jika di jurnal umum digabungkan dalam transaksi, sedangkan di buku besar ini tabelnya hanya per nama akun. Contohnya nama akun kas semua dan piutang semua. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Ini adalah contoh neraca saldo dari CV Salon Nyonya Nadia per 31 Januari. Kolom utama neraca saldo yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, yang ketiga debit, yang keempat kredit. Neraca saldo memiliki hubungan dengan buku besar, bahkan disusun dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan antar jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang terdapat pada buku besar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian CV Salon Nyonya Nadia, jurnal penyesuaian per 31 Januari 2015. Di dalam jurnal penyesuaian ada 4 lajur. Yang pertama, lajur tanggal, yang kedua, lajur keterangan, yang ketiga, lajur debit, dan yang terakhir, lajur kredit. Dalam jurnal penyesuaian, nominal yang digunakan adalah nominal yang sudah dipakai. Akun-akun yang disesuaikan dalam penyesuaian adalah yang pertama, penyesuaian aset tetap, yang kedua, beban-beban, dan yang ketiga, piutang yang tak tertagih. Setelah jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur atau kertas kerja adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut contoh neraca lajur CV Salon Nyonya Nadia per 31 Januari 2015, yaitu terdapat 7 lajur. Yang pertama, nomor akun diisi dengan nomor akun yang sudah ditentukan. Yang kedua, nama akun diisi dengan akun-akun yang telah ditentukan. Yang ketiga, neraca saldo diisi dengan nominal yang bisa dilihat di neraca saldo. Yang keempat, jurnal penyesuaian diisi dengan nominal yang bisa dilihat di jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca disesuaikan yaitu diisi dengan nominal neraca saldo ditambah atau dikurang dengan jurnal penyesuaian. Seperti contoh pada gambar di samping yaitu perlengkapan kantor. Nominal di neraca saldo yaitu di posisi debit, sedangkan jurnal penyesuaian di posisi kredit. Maka nominal tersebut ditaruh di sisi debit. Yang keenam, laba rugi, yaitu diisi dengan nominal dari neraca disesuaikan dengan nomor akun 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban. Yang ketujuh, neraca, yaitu diisi dengan nominal dari neraca disesuaikan dengan nomor akun 1 sampai dengan 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Setelah semua nominal dijumlahkan, terjadi selisih antara laba rugi dan neraca. Jika di laba rugi kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan akan mengalami laba.
Begitu juga di neraca. Jika di neraca debit lebih besar daripada di kredit, maka perusahaan akan mengalami laba dan sebaliknya. Laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menyajikan hasil usaha perusahaan dalam waktu tertentu. Laporan keuangan yang berisi akun-akun pendapatan dan beban. Nomor akunnya itu 4 dan 5. Ini adalah contoh CV salon Nyonya Nadia per 31 Januari 2015. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Di sini adalah contoh dari laporan perubahan modal CV salon Nyonya Nadia per 31 Januari 2015. Modal Nyonya Nadia didapat dari neraca lajur dan laba yang diperoleh bulan Januari terdapat di neraca lajur di laba rugi. Yang terakhir adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas usaha pada suatu periode tertentu. Di sini ada contoh dari laporan neraca CV salon Nyonya Nadia per 31 Januari 2015. Aktiva lancarnya, akunnya ada kas, piutang usaha, piutang bunga, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Aktiva tetap, akunnya ada peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan. Kewajibannya ada utang usaha dan utang haji. Ekuitasnya ada modal Nyonya Nadia. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup semua akun-akun sementara atau nominal. Berikut adalah contoh jurnal penutup. Di dalam jurnal penutup ada 4 lajur. Yang pertama, lajur tanggal. Yang kedua, lajur keterangan. Yang ketiga, lajur debit. Dan yang keempat, lajur kredit. Jurnal penutup yaitu untuk menutup akun pendapatan, beban, laba bersih, dan prive. Neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Ini adalah contoh neraca saldo setelah penutupan per 31 Januari 2015. Terdapat 4 lajur. Yang pertama ada nomor akun, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada debit, dan yang keempat ada kredit. Neraca saldo setelah penutup ini didapat dari neraca saldo di neraca lajur. Yang masuk neraca saldo setelah penutup adalah nomor akun 1, 2, dan 3. Setelah neraca saldo setelah penutup, yaitu selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat untuk membalikan akun jurnal penyesuaian. Jika di jurnal penyesuaian ayat jurnal menunjukkan debit, maka ayat jurnal penutup disimpan di sisi kredit dan sebaliknya. Berikut adalah contoh CV salon Nyonya Nadia per 31 Januari 2015. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Ihsan Nasihin SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari tim 1, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.